Rooted in identity. Ya, ini bagian pertama. Ya, apa itu identity atau identitas? Identitas ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Ciri-ciri keadaan khusus atau jati diri. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah mendaftar pegawai negeri pasti ya, kalau ke kantor ada namanya ngurus surat kartu identitas. Ya. Atau kartu sidik jari. Ya. Ada ciri-ciri sana. Dikata-kata suruh ngisi belangko ya kan? Ya. Rambut keriting, ya hitam, ya kulit sawo matang, ya kan? Jadi seperti itulah ya. Sampai ada cerita ada 3 orang sahabat ya buat kartu identitas SKCK, ya kan? Orang Jawa, orang Manado, orang Papua. Mereka buat surat. Pas tiba di, ya kan? Masalah warna kulit. Oh. Orang Jawa isi warna kulitnya apa, Bapak Ibu? Sawo matang. Woi. Orang Manado isi warna kulit kuning langsat. Orang Papua lihat, wih, ini warna kulit nih ada buah-buahnya. Jadi akhirnya dia buatnya dia lada hitam. Buah lada. Ya itu intermezzo aja. Ya. Tapi identitas ya itulah dia, jati diri. Ya. Apa itu rooted in identity? Ya. Artinya kita berakar di dalam identitas atau jati diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Berakar pada identitas. Berakar dalam identitas. Artinya apa? Identitas kita adalah tentang siapa kita sejatinya di hadapan Allah. Dan bagaimana tentang relasi kita dengan Dia. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Itu yang kita harus penting, kita harus ketahui. Ya. Siapa kita di hadapan Allah? Dan bagaimana hubungan kita supaya kita mengerti bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang memiliki identitas di hadapan Allah seperti apa. Ya, saya kasih contoh seperti saya seorang petugas kepolisian. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yang baru mungkin tidak tahu ya. Ya, jelek-jelek, ganteng-ganteng begini polisi. Ya. Saya sebagai seorang anggota polisi, ya, saya tahu identitas saya sebagai polisi adalah penegak hukum, pelindung pengayom masyarakat. Ya. Salah satu contoh penegak hukum, saya harus mengikuti hukum yang berlaku. Memberikan contoh kepada masyarakat, contoh dalam berlalu lintas. Ya, saya harus memberikan contoh. Oh, sepeda motor itu harus spionnya berdoa. Ya, harus pakai helm. Kenapa? Saya seorang polisi. Kalau saya nggak pakai helm, wah, orang-orang polisi macam apa itu? Ya kan? Lebih baik polisi tidur. Ya. Tahu polisi tidur Bapak Ibu? Yang di jalan itu, yang kalau kita lagi berkendara tiba-tiba ngerem tiba-tiba gara-gara ada polisi tidur. Makanya di zaman Pak Presiden Gus Dur, ya gaji polisi nggak naik-naik. Karena waktu Pak almarhum Presiden Gus Dur naik mobil sama ajudannya, tiba-tiba ajudannya ngerem. Cengit. Wih, terkejut Pak Presiden. Ya kan? Dia kan ya penglihatannya kurang ya. Ada apa Pak Supir? Ada polisi tidur Pak. Kurang ajar polisi. Jam kerja kok tidur. Udah. Wah, tidak ya itu. Bukan intermezzo aja. Saya harus menjalani identitas saya sebagai anggota polisi. Ya. Dan bagaimana saya membangun relasi saya terhadap hubungan saya terhadap masyarakat. Sebagai pelindung pengayom masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya. Kita harus mengerti apa sih identitas kita di hadapan Allah. Seperti apa? Karena banyak sekali orang yang katanya Kristen, tapi sudah kehilangan identitasnya. Bahkan dia belum mengerti seperti apa identitasnya. Ya, lanjut slide berikutnya. Identitas manusia yang sejati adalah makhluk yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Ini identitas kita. Sejatinya kita, ya, sebagai manusia itu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan nilai dan martabat manusia tidak dilihat dari hasil prestasi atau pekerjaannya atau apa yang telah dia capai
atau apa yang dia miliki, tapi dari martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi nilai kita ini tidak dilihat dari pencapaian-pencapaian kita. Ya, seberapa banyak harta benda kita, seberapa banyak engkau berprestasi, ini tidak. Tapi bagaimana martabat kita di hadapan Allah, itu adalah nilai kita yang paling penting. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun pada hakikatnya, ya, manusia telah berbuat dosa dan berkaibat langsung pada identitasnya. Akibat dosa, manusia, ya, akibatnya apa? Langsung pada identitasnya. Identitasnya langsung terjadi sesuatu yang salah. Ya, slide berikutnya lanjut. Identitas manusia terdistorsi dan menjadi kabur. Apa sih ini? Terdistorsi. Ya, menjadi kabur. Identitasnya itu, ya, terjadi penyelewengan. Nah, nih. Ya. Terjadi hal yang salah. Ya. Tidak sesuai dengan fakta aslinya. Inilah terdistorsi ini. Ya. Fakta aslinya kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, akhirnya semuanya menjadi kabur. Ya. Terjadi penyelewengan, ya, dari fakta yang sebenarnya. Ya. Karena dosa yang membuat mereka mencari penggantinya dengan cara apa? Mengejar kekuasaan, status untuk memperoleh pengakuan, dan berusaha melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pencapaian. Manusia menjadi tidak tahu siapa jadi dirinya yang sesungguhnya dan tidak tahu apa tujuan hidupnya di bumi. Jadi bingung, jadi pelin-pelan. Nggak tahu siapa identitas dia, merasa bahwa saya sebagai manusia, saya akan dihargai orang, ya, kalau saya memiliki jabatan yang tinggi. Baru saya berharga. Ya. Saya akan dihargai kalau saya memiliki ini, itu. Sehingga mulai mencari jati diri. Bagaimana kita sebagai makhluk hidup, ya, kita sudah mulai rusak gambar Allahnya. Yang wanita dikatakan tadi pagi, ya, berdandan itu bagus. Berdandan itu baik. Istri saya juga suka dandan. Ya. Suka bersolek, ya, kadang-kadang tiba-tiba bersolek, saya tanya, mau kemana? Enggak ada, mau kemana-mana. Mencoba apa? Hasil dari pengiriman Shopee. Testing. Ya, tiba-tiba paket muncul, wih, paket nih. Bayarin lah. Wih, paket apa dulu nih? Oh, ada aja. Nanti dia coba, oh ternyata enggak tahu apa itu, ya. Untuk inilah, untuk itu. Baik Bapak Ibu, ya. Tapi karena kita, ya, karena kita enggak dandan, lalu merasa kita ini jadinya kurang gimana. Kurang nanti saya kalau nanti tidak diterima orang ini. Itu ada masalah. Ya. Sama juga dengan laki-laki. Ya. Saya kalau beli barang harus yang brand. Ya. Kalau nggak brand, waduh. Kayaknya itu bukan tipe saya. Saya akan tidak dinilai orang. Jadi bagaimana dia berupaya, ya, punya koleksi apa, koleksi sepatu banyak-banyak, ya kan? Harus yang brand-brand, ya. Kalau sepatunya tuh harus Adidas. Kalau Adidong tulisannya, oh nggak bisa, ya. Kurang masuk, ya kan? Ya. Kalau sendal, kalau zaman dulu, kalau masih saya sekolah dulu, ya masih itu Knickerman, ya kan? Itu tren zaman saya sekolah, Knickerman. Ya, makanya dulu zaman saya, ya, kalau Natalan itu kalau pakai Knickerman sendalnya harus hati-hati. Ya. Karena kalau kita bertamu, ya, Natalan pakai Knickerman, pulang-pulang nyekerman. Ya. Bukan Knickerman lagi, nyekerman. Kenapa nyekerman? Sendalnya hilang. Ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh teman saya. Datang hari ini, besok-besok udah pakai Knickerman dia. Wih, keren juga sendalmu. Rupanya habis nyolong sendal orang. Wah, tapi saya nggak ikut, ya. Mental saya belum sampai maksudnya. Jadi Bapak Ibu, boleh beli barang bagus, boleh.
Tapi kalau gara-gara hal itu membuat kita jadi merasa tidak diterima, merasa gini, ada yang rusak dengan gambaran kita. Ya. Ada yang salah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu bersolek, silakan. Tapi bersoleklah memang untuk kebutuhan. Bukan untuk merasa supaya diterima. Ya. Cantik-cantik semua ciptaan Tuhan. Amin. Ya. Kedatangan Yesus Kristus bertujuan untuk memulihkan atau menempatkan manusia kembali kepada identitas yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, ketika kita jatuh dalam dosa, identitas kita sebagai manusia telah terdistorsi, ya, menjadi kabur, menjadi tidak jelas, ya. Masing-masing orang sudah mempatenkan bahwa identitasnya, saya harus seperti ini, saya harus punya kedudukan, baru berharga, saya harus punya ini, baru keren, saya punya ini, baru ini. Masing-masing orang sudah mulai, ya, membuat statement bagi dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur. Kenapa? Karena kedatangan Yesus Kristus itu bertujuan untuk memulihkan dan menempatkan manusia kembali kepada identitas sesungguhnya. Apa itu? Serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa hidup kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Hidup kita ini berharga. Ya. Sehingga kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Yesus datang untuk membawa manusia kembali kepada Allah dan kepada tujuan Allah yang semula. Setiap manusia berdosa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberi identitas yang sejati oleh Allah. Apa identitas yang sejati yang diberikan oleh Allah bagi kita? Ya, di poin minggu ini kita belajar identitas yang diberikan Allah bagi kita adalah, yang pertama adalah identitas orang yang dibenarkan atau orang benar. Ya. Jadi identitas pertama yang kita terima adalah orang yang dibenarkan atau orang benar. Kita buka dulu pasalnya, Roma 3 ayat 23 dulu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut ke slide yang tadi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Bapak Ibu, dari ayat ini kita baca ada dua model orang. Ya. Yang pertama tadi orang yang berdosa. Ya. Yang kedua adalah orang yang dibenarkan. Ya. Orang yang dibenarkan. Dikatakan dengan apa? Cuma-cuma. Dibenarkan oleh apa? Oleh kasih karunia. Gratis. Ya. Biasa kalau udah dengar kata gratis ini, ya. Apalagi emak-emak, ya. Kalau dengar kata gratis, langsung telinganya udah kayak yang planet Namek gitu, tajam-tajam langsung. Gratis ya? Ya. Hati-hati ya. Gratis ya. Gratis Bapak Ibu. Kita dibenarkan gratis. Amin. Dan di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya? Dibenarkan karena iman. Artinya setiap orang berdosa yang percaya dan menerima Yesus Kristus dibuat benar oleh Allah. Setiap orang yang berdosa, yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan oleh Allah. Kita semua orang berdosa. Tadi Roma 3 sudah jelas. Ya. Ya, manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tapi kita sudah dibenarkan cuma-cuma. Ya. Oleh apa? Oleh kasih karunia. Ya. Kenapa? Karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dibenarkan merupakan istilah hukum. Di mana status hukum seorang berdosa telah diputuskan oleh Allah sebagai orang benar karena percaya dan menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Proses adalah mendengar berita Injil Yesus Kristus, kemudian percaya dan bertobat, dan kemudian terjadilah pembenaran. Ini prosesnya Bapak Ibu.
Jadi kita yang berdosa, ya, yang telah kehilangan kemuliaan Allah ini, ya, mendengar berita Injil Yesus, ya, kemudian percaya dan bertobat, dan kemudian terjadilah pembenaran. Saya ketika baca ini senang Bapak Ibu ya. Agak gimana gitu ya. Ketika mendengar berita Injil Yesus. Bapak Ibu, makanya Rasul Paulus menuliskan surat ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana orang-orang bisa mendengar kalau tidak ada yang membawa mereka untuk datang ya kepada Tuhan. Di Welcome Celebration itu ya malam ya Pak Gembala ya tanya ya. Bagaimana dulu suka berbohong ya ketika kita awal-awal juga di dalam Tuhan belum di dalam Tuhan, ketika kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana orang-orang yang dulunya itu berupaya bagaimana membawa kita. Ketika Bapak Gembala ngomong itu saya renungkan itu saya. Ya. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu. Ya, waktu di Sanggau itu mau ibadah, kan ada jemputan. Nanti kami jemput ya. Oke. Waktu mereka jemput, saya kabur. Saya lihat jam di rumah. Wah, ini waktunya orang gereja mau jemput ini. Cepat-cepat saya pergi. Begitu seterusnya. Sampai suatu ketika dikasih tahu ya sama mama, orang jemput kamu nggak ada, suka pergi. Nggak enak lah. Coba sekali-sekali ikut. Nggak enak orang datang kamu kabur terus. Hargai orang datang jemput. Ya, akhirnya saya ya udahlah, sekali nggak apa-apa lah ikut. Datang ikut beribadah. Ketika beribadah itulah mendengarkan Injil. Ya, coba kembali ke saya tadi. Ya. Mendengarkan berita Injil Yesus ini. Mendengarkan firman. Disitulah saya mulai percaya sungguh-sungguh. Walaupun sebenarnya waktu saya kecil saya rajin sekolah minggu. Tapi waktu masih kecil kan belum dewasa di dalam Tuhan. Tapi di situ saya mulai percaya dan bertobat. Dan adalah pembenaran oleh Allah bagi hidup saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya saya ketika baca ini, wah luar biasa. Ya. Orang harus mendengar berita Injil. Ya. Kita pergi memberitakan. Kalau enggak, kita ajak mereka datang ke gereja. Amin. Amin. Ya. Lanjut, slide berikutnya. Kondisi manusia berdosa adalah kehilangan kemuliaan Allah. Menjadi anak dari si jahat dan melakukan pelanggaran dan kejahatan. Ya. Kenapa? Kalau kita menjadi anak si jahat dan melakukan pelanggaran dan kejahatan? Karena sudah ada benih dosa dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berdosa. Ya. Adam sudah berdosa dan dosa itu diturunkan sama kita. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau berbuat sesuatu yang tidak benar gak perlu diajar ke anak-anak kita. Ya. Jojo itu kadang sesekali pernah dia bohongin saya. Saya bilang sama dia, Jo, kamu belajar dari mana bohong? Pernah Bapak ajar kamu berbohong? Gak ada. Terus kamu belajar dari mana berbohong? Gak ada dari siapa-siapa. Itu kenapa? Karena udah ada benih dosa. Ya. Udah ada benih dosa dalam diri setiap kita. Ya. Pembenaran yang diterima oleh orang percaya adalah tentang kedudukan atau statusnya yang baru. Bukan lagi orang berdosa tetapi sebagai orang yang dibenarkan. Ya. Pembenaran yang kita terima karena kita percaya kepada Tuhan, kita mendengar berita Injil, kita percaya, kita bertobat. Ya. Maka kita menerima pembenaran dari Allah ya. Tentang kedudukan atau status yang baru. Bukan lagi orang berdosa tapi sebagai orang yang dibenarkan. Ya. Kita menerima status baru sebagai orang benar. Bukan lagi orang yang berdosa. Bukan lagi orang yang tidak mengenal Allah.
Tapi kita adalah orang benar. Itu status baru kita. Kenakanlah status baru kita sebagai orang benar. Amin. Katakan orang benar. Bilang sama kanan kirinya, engkau orang benar. Supaya kalau ketemu, ya, kalau misalnya ketemu di pasar, kalau saya ketemu Cik Ajau, jangan lagi, Cik Ajau. Nah, saya ketemu nanti, Shalom, orang benar. Wah, ya, nanti orang lihat, janganlah care, nanti orang lihat saya. Jangan, kita orang benar, amin. Kenakan status itu, karena kita sudah terima itu dari Allah, amin. Cuma-cuma, amin. Ya, kenakan, ya. Hal-hal yang lama kita tinggalkan. Identitas yang lama kita sebagai orang berdosa, kita tanggalkan. Gunakan identitas sebagai orang benar. Ya, coba buka Efesus 4. Ya, sini tidak ada. Efesus 4 ayat dari 22 sampai 24. Ya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya. Yaitu ini surat Paulus pada zaman di Efesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita mengenakan manusia baru. Manusia lama ditanggalkan. Paulus ya menuliskan ini, menginspirasikannya seperti kita menggunakan baju. Ya. Bapak Ibu, di sini ada yang pakai baju 4 lapis? Enggak ada ya. Semua pakai baju satu saja. Maksudnya selain singlet. Ya. Enggak ada yang pakai 4 lapis. Ada atau 5 lapis ada? Enggak ada. Kenapa? Kenapa nggak pakai 5 lapis, 6 lapis? Nggak enak. Saya kalau pakai kemeja sampai 4 lapis, pasti kemeja yang keempat udah susah masuknya. Yang kedua, kalau pakai baju terlalu banyak, ya akan membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa. Bapak Ibu, identitas kita sebelum kita di dalam Tuhan, sebelum kita mengenalkan identitas orang benar, mungkin berapa lapis identitas yang kita gunakan. Identitas kita yang menurut ya kita merasa dihargai kalau kita kaya, kita pakai. Ya. Identitas dari masa lalu kita. Saya mah orangnya kayak gini memang. Dari turunan saya, bapak-bapak gini. Jadi saya orang gini, kita pakai. Supaya kita dihargai orang. Ya. Identitas karena perkataan orang lain supaya kita diterima. Sehingga kita selalu baik terus sama orang. Bergaul terus. Karena apa? Karena kita ingin diterima. Ya. Tapi di depan orang baik, tapi di belakangnya tidak benar. Kita pakai. Saking banyak ya identitas yang tidak benar itu kita pakai. Membuat kita tidak leluasa bergerak. Kita takut. Kalau saya bergerak seperti ini nanti ketahuan dia bilangnya. Ini ketahuan. Sehingga kita sulit bergerak. Tapi kita paksakan. Tapi syukur dalam Tuhan. Oleh pembenarannya kita berikan identitas baru. Yaitu apa? Orang benar. Kita pakai itu tapi tanggalkan dulu. Manusia lama kita nih. Ya, sama kayak baju itu ditanggalkan dulu. Jangan berlapis-lapis. Supaya ketika kita pakai identitas orang baru. Satu lapis ini enak. Bergerak leluasa. Ya, nyaman. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena kita orang benar. Amin. Saya orang benar. Tidak perlu lagi ditutup-tutupin. Harus seperti ini. Supaya dipuji orang. Supaya diterima harus seperti ini. Harus menjaga seperti ini. Harus seperti ini. Banyak, terlalu banyak yang kita buat. Kenapa? Sudah rusak identitas kita. Karena dosa. Ya. Tapi oleh pembenaran Allah kita menerima identitas orang benar. Sehingga mau pakai make up kan enggak pakai make up. Mau gimana pun kehidupan kita.
inilah saya. Orang benar. Hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebenaran, itu yang kita hidupi. Leluasa kita bergerak di dalam iman percaya kita dalam Tuhan. Amin. Lanjut slide berikutnya. Pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan orang berdosa sebagai orang benar karena percaya kepada Yesus. Allah sebagai hakim yang adil menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus sekalipun penuh dengan dosa dinyatakan benar karena di dalam Yesus orang tersebut memasuki hubungan yang benar dengan Allah. Pembenaran bukan sesuatu yang dikerjakan di dalam manusia tetapi sesuatu yang dinyatakan tentang manusia. Ya. Tadi pagi Bapak Gembala sudah kasih contoh. Ya. Saya lihat senang ya. Sore ini saya boleh kasih contoh juga. Ya. Coba maju 3 orang. Nah, 1, 2 ya. Bapak Ibu, ini. Kalau dalam dunia hukum kita, di dunia ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita berbuat salah, ya. Dan ketika kita ditangkap, ya kan, diadili oleh hakim, ya. Ada jaksa, sini anggaplah nih jaksa. Ini malingnya nih. Ya. Ini malingnya, ini pengacaranya. Ya. Pengacaranya. Ini jaksa penuntut umum, saya hakim. Ketika saya memutuskan untuk menjatuhi hukuman, ya, saya harus dengar tuntutan jaksa dulu, jaksa penuntut umum. Ini, dia telah maling ini pasal sekian KUHP. Dengan hukuman 10 tahun penjara. Pengacara mulai membela. Ya. Pengacara membela, tapi dia maling itu karena isi perutnya, dia lapar. Keluarga gini segala macam. Ya. Akhirnya hakim vonis dihukum 5 tahun. Karena pertimbangan tadi mungkin dia seorang ibu punya anak bayi apa segala macam apa. Jadi dia tuntutan 10 tahun, akhirnya jadi 5 tahun. Ini kalau hukum di dunia. Ya, tetap divonis penghukuman. Dia bisa bebas ya kalau tuduhan ini apa yang dituduhkan itu tidak benar. Akan bebas, dinyatakan tidak bersalah. Ya. Ini akan bebas. Dia artinya apa? Dia akan bebas atas tindakan dia sendiri. Tetapi kalau apa yang kita baca tadi, ya, di dalam Allah, ya. Ini contoh, ini iblisnya nih, ya. Ini iblis. Ini Jennifer nih orang berdosa. Ini Tuhan Yesus. Saya Allah Bapa. Ketika saya sebagai Allah Bapa, saya akan menghukum setiap orang yang berdosa, tidak pandang bulu. Karena setiap orang yang berdosa harus dihukum. Ketika saya mau menghukum Jennifer, iblis mulai ya menuntut. Wow, Jennifer itu kemarin curi duit anak asrama 50.000. Ya, sudah ditanya sama Om Geru nggak mau ngaku. Tanggal sekian. Oh, tanggal sekian curi di warung Pak Simamora, mungkin. Ya. Ini. Ya. Semuanya dituduhkan. Lalu Yesus sebagai pembela kita akan berkata kepada Allah Bapa, benar. Apa yang dituduhkan itu semua benar. Ya memang dia mencuri. Tapi karena Jennifer sudah percaya kepada aku. Dan saya sudah menanggung semua dosa. Nanti kita akan baca ya di dalam berikutnya. Ya. Menanggung setiap dosanya. Ya. Setiap apa yang dia perbuat sudah saya tanggung di kayu salib. Saya sudah mati untuk Jennifer. Ya. Dosanya sudah saya bayar. Harganya lunas dibayar. Dan ketika Allah Bapa mendengar itu. Maka dia dibenarkan. Bukan karena perbuatannya. Tapi karena Yesus. Beda dengan hukum dunia tadi ya. Dia dibebaskan karena perbuatannya. Kalau dia bilang, oh tidak, saya tidak berbuat seperti itu. Tapi dalam Tuhan kita berbuat. Tapi dibenarkan. Kenapa? Pengorbanan Yesus. Kenapa? Percaya. Ini tadi. Ya. Slide tadi. Coba lihat. Ya. Allah sebagai hakim yang adil menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus sekalipun penuh dengan dosa dinyatakan benar. Karena di dalam Yesus orang tersebut masuk hubungan yang benar dengan Allah. Dibenarkan. Bukan karena perbuatan baiknya. Tapi karena dia percaya kepada Yesus. Yang sudah mati menebus setiap dosa-dosa kita. Makanya dibenarkan.
Amin. Amin. Silakan kembali ya. Jangan jadi iblis benaran ya. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ya. Dia membenarkan kita cuma-cuma gratis. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kesalehan kita. Tapi karena kita percaya kepada Yesus. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah memikul setiap dosa-dosa kita. Ya. Kita benarkan. Ya. Nah, pembenaran dari Allah Bapa ini ada mencakup beberapa hal. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya. Yang pertama adalah penghapusan hukuman. Akibat dosa, semua manusia harus dihukum. Namun pada saat orang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak lagi berada di bawah penghukuman. Ya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Yang seharusnya kita yang dihukum, kita yang mati disalibkan. Tapi karena ada pembenaran. Oleh apa? Oleh percaya kepada Yesus Kristus. Pembenaran dari Allah. Kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Yesus sudah menggantikan kita. Ya, lanjut. Ya. Upah dosa ialah kematian rohani, kematian fisik dan kematian kekal. Hukuman ini ditiadakan oleh dan di dalam Yesus yang menanggung hukuman dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini kita buka ayatnya. Yesaya 53 ayat 5-6. Ya. Coba buka Yesaya 53 ayat 5-6. Ya, saya akan bacakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lanjut. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, sungguh bersyukur kita. Bagaimana Bapa mengasihi kita. Ya. Dia tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dia sudah siapkan rencananya. Bahwa dia akan datang ke dunia. Sebagai rupa manusia. Mengutus anak Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Ya. Agar kita menjadi orang benar. Ya. Agar kita menjadi orang benar. Ya. Balik ke slide. Karena Yesus telah menanggung segala hukuman dosa manusia, maka kini Allah telah menghapus hukuman itu dari setiap orang yang percaya kepada Yesus. Inilah yang disebut pengampunan dosa. Ya. Penghapusan dari hukuman. Ya. Dari pembenaran Allah akan hidup kita. Itu membuat kita terhapus dari hukuman yang harus kita terima, tapi kita tidak terima. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah menggantikannya. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Ya. Yang kedua, ya, pembenaran itu mencakup apa? Pemulihan hubungan baik. Orang berdosa bukan saja telah mendatangkan hukuman atas dirinya, tetapi Allah juga, ya, tidak lagi berkenan kepadanya. Jadi bukan hanya mendatangkan hukuman, tetapi Allah tidak berkenan kepada orang yang berdosa. Dikatakan ketika kita berdosa, kita ini adalah seteru Allah. Ya. Allah tidak berkenan dengan orang-orang yang berdosa. Ya. Pembenaran tidak sekedar membebaskan dari hukuman, melainkan membawa manusia kembali pada hubungan baik. Jadi bukan hanya kita dibebaskan dari hukuman kita, tapi kita kebawa kepada hubungan baik dengan Allah. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita sudah datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Karena status kita adalah orang benar. Ya. Ada hubungan yang baik. Yang dipulihkan. Amin. Ya. Pembenaran membawa kepada relasi yang sangat dekat dengan Allah, yaitu hubungan Bapa dengan anak. Bahkan disebut sebagai ahli waris yang akan menerima segala janji Allah. Jadi Bapak Ibu,
Ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah masih berada di dosa, ya. Kita yang selalu sebenarnya harus layak dihukum, ya. Ada hubungan yang terputus antara kita dengan Bapa, tapi melalui pembenaran Allah, ya. Tadi dikatakan bahwa dosa kita dihapuskan, ya. Kita tidak menerima penghukuman, penghapusan hukuman, dan hubungan kita dikembalikan lagi dengan Allah. Ya. Kita bersyukur Bapak. Oleh karena itu kalau kita tahu ini, mari yuk kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Ya. Jangan hanya kita sebatas, oh tahu saya sudah dibebaskan dari hukuman. Ya. Saya sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan hubungan saya dengan Allah sudah dipulihkan. Seharusnya saya sudah bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Tapi kita gak mau bangun hubungan. Ya. Nanti kita kayak bangsa Israel Bapak Ibu. Tahu bangsa Israel? Ya. Ketika mereka berada di Mesir, mereka diperbudak. Hukuman. Tapi ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka menyeberangi laut Teberau, Bapak Ibu, mereka sampai seberang, dikejar sama orang Mesir. Ketika orang Mesir masuki laut Teberau apa? Dihantam sama laut. Akhirnya orang Mesir tewas. Ya. Melihat itu mereka sudah melihat. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka sudah bebas dari hukuman. Mereka sudah tidak diperbudak lagi. Mereka sudah bebas dari hukuman orang Mesir. Mereka sudah bebas untuk membangun hubungan dengan Allah. Nggak ada lagi yang melarang mereka untuk datang menghadap pada Tuhan. Mereka sudah dibebaskan untuk bangun hubungan. Tapi apa yang terjadi di padang gurun itu? Memang secara faktanya mereka sudah dihapuskan dari hukuman. Secara faktanya mereka sebenarnya sudah bebas bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi faktanya yang terjadi apa? Pikiran mereka masih di Mesir. Oh di Mesir enak. Ada bawang perai. Ya, enggak pernah susah kayak di padang gurun. Oh di Mesir enak. Sama. Jangan seperti itu kita dalam Tuhan. Kita sudah dihapuskan dari hukum dosa. Hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Kita bangun hubungan ini, amin. Jangan kita sudah dihapuskan dari dosa, hubungan sudah dipulihkan. Kita sebenarnya kita tinggal membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kita masih pikir dosa-dosa kita yang lama lagi. Oh hidup hidup dengan cara seperti ini enak. Hidup dengan cara seperti ini lebih nyaman, lebih baik. Sehingga kita membangun hubungan kita dengan dunia ini. Jangan Bapak Ibu. Ya, pembenaran dari Allah membuat kita menghapuskan kita dari hukuman. Dan pembenaran Allah memulihkan hubungan kita. Kita menjadi anak Allah. Amin. Dipulihkan hubungan. Oleh karena itu bersyukur kita. Bangun, kalau tahu ini kita bangun hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Bangun. Ya, semakin intim dengan Bapa. Semakin intim dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, ya, pembenaran Allah ini mencakup apa? Perhitungan kebenaran. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bagaimana Allah melakukan ini? Yaitu dengan memperhitungkan kebenaran Yesus kepada orang percaya. Ya. Tadi pagi Bapak Gembala sudah sampaikan ketika membaca ayat ini, ketika Mazmur Daud menulis ini, ya, luar biasa. Ya, saya juga ketika Bapak Gembala ngomong tadi pagi saya renungkan, iya. Ya, betapa bersyukurnya kita ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya. Orang kalau udah salah pasti dihukum. Saya tahu betul karena saya ini petugas, polisian. Ya. Kalau udah namanya pembunuh, ya dihukum. Kalau namanya pencuri, ya dihukum. Ya kan? Sekalipun sekarang nih di medsos tuh agak
gimana gitu ya. Media-media terlalu membuat-buat. Bahkan udah banyak yang hoax-hoax pun akhirnya dimasukkan. Ya, maling, mau maling, karena ketangkap, digebukin dia ini ya. Akhirnya malingnya tutup balik 250 juta. Yang gebukinnya malah dihukum, kebalik-balik ya. Akhirnya makin panas ya. Tapi Bapak Ibu coba renungkan. Ya, di dalam hukum Allah tidak seperti itu. Yang bersalah, yang berdosa ya dihukum. Tapi dikatakan berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Waduh. Saya pikir-pikir Tuhan, kalau saya dihitung-hitung kesalahan saya ini, wah, mungkin saya udah gak hidup sampai umur 30. Umur 20 pun gak hidup. Ya. Karena ketika kita sudah mulai dewasa, kalau bangsa Israel kan umur 12 tahun dianggap sudah akil balik. Kalau kita Indonesia ini 17 tahun dianggap dewasa. Sudah tahu membedakan mana yang benar yang salah. Anggaplah kita 17 tahun. Ya. Kita sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Kira-kira selama mencapai umur 20 tahun, dari 17 tahun ke 20 tahun, kira-kira banyak yang salah atau yang benar yang kita lakukan? Pasti banyak yang salah. Bapak Ibu, seharusnya kita dihukum atas setiap perbuatan kita. Saya rasa kita gak ada yang lewat 20 tahun. Ya, tapi karena kasih karunia Allah, Dia memberikan kesempatan kita. Bagaimana kasihnya kepada manusia. Bagaimana Tuhan mengasihi setiap manusia dunia ini. Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, orang berdosa. Dia mengizinkan kita hidup supaya kita bertemu dengan kebenaran. Sehingga penggalangan kita pun tidak diperhitungkan Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan. Ya, betapa baiknya Tuhan. Ya. Kalau kembali ke poin 2 tadi. Masa sih kita tidak mau bangun hubungan dengan Allah? Kalau secara manusia aja. Ya. Kalau kita punya hutang ya, sama orang. Lalu orang tuh bilang, ya udahlah, hutang 100 jutamu saya hapuskan. Kira-kira kita dengan orang itu bangun hubungan baik enggak, Bapak Ibu? Pasti. Ya. Nggak mungkin lalu kita, terima kasih Pak, lalu kita menghilang. Ya. Pasti kita akan membangun hubungan baik. Ya. Kalau kita kembali poin 2 ini tadi, waduh. Ya. Tidak diperhitungkan, tapi kalau kita masih tidak membangun hubungan, aduh. Kalau orang dari Sumatera bilang keter laluan. Lanjut slide-nya Bapak Ibu. Jadi orang yang telah dibenarkan adalah orang yang telah diampuni dosanya, telah dihapuskan hukumannya, telah memperoleh kembali hubungan baik dengan Allah melalui penghitungan kebenaran Yesus. Jadi apa yang menjadi kebenaran Yesus itu diperhitungkan. Ya, bukan dosa-dosa kita lagi. Tapi Allah memandang Yesus yang sudah mati bagi kita tadi. Ya. Kita dibenarkan bukan dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi kita dibenarkan karena percaya kepada Yesus oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi oleh kemurahan Allah. Pembenaran itu berawal dari hati Allah sendiri. Ya. Pembenaran itu dari Allah sendiri. Identitas orang benar itu Allah yang berikan. Bukan karena kita yang mencari itu. Tapi karena Allah yang memberikannya. Karena kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita. Tapi karena Yesus. Amin. Next. Sekarang kita belajar bagaimana menjalani kehidupan sebagai yang telah dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, setiap hari hidup oleh iman. Ya. Setiap hari kita hidup oleh iman. Ya, seperti saya katakan tadi. Ya. Identitas kita orang benar itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pemberian dari Allah. Kita harus imani itu bahwa saya hidup sebagai orang benar. Saya adalah orang benar. Ya, supaya ketika kita jatuh di dalam dosa, ya, kita tidak termakan oleh tipu iblis. Sehingga membuat kita, kan orang berdosa. Katanya orang percaya. Katanya kok pelayanan. Tapi kok bohong. Ya. Sehingga kita mulai, kayaknya saya udahlah mundurkan diri aja dari pelayanan.
iblis mendakwa kita. Kenapa? Karena kita tidak mengimani hidup sebagai orang benar. Kita ini sudah menjadi orang benar. Sekalipun kita berdosa, kita bukan orang berdosa lagi, tapi kita tetap orang benar. Orang benar yang berbuat dosa. Ya. Kita tidak akan mudah goyah. Ya. Maka menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan iman kita percaya. Percaya akan apa? Percaya akan karya Yesus. Yang sudah mati menebus setiap dosa-dosa kita. Yang memberkati kita, yang memerdekakan kita. Memberikan kita kemenangan. Kita imani itu. Ya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang khawatir. Ketakutan. Kenapa? Karena setiap hari iblis intimidasi kita. Iblis sudah dikalahkan, amin. Tapi dia masih ada di dunia. Dia masih menggunakan tipu muslihat. Ya, kalau dalam Efesus pasal 6, nanti Bapak Ibu boleh baca, ya. Atau boleh kita bukalah. Ya. Efesus pasal 6 mulai dari ayat yang 10, ya. Efesus 6 ayat 10, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lanjut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita ya, mengenakan seluruh senjata Allah apa? Perisai iman, ya, ketopong keselamatan, berbaju jirakan kebenaran, berikat pinggangkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Wah, beriman. Kita tidak akan mudah khawatir. Ya. Kita tidak akan mudah takut. Kita tidak akan mudah intimidasi iblis. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita beriman dalam Tuhan. Aku ini orang benar. Ketika iblis bilang, kan kamu berdosa. Setelah berkata, iblis diam kau. Saya memang jatuh dalam dosa, tapi saya orang benar. Saya akan berubah. Ya. Lanjut. Ya. Nggak, lanjut di slide. Ya. Yang kedua, bagaimana jalan kehidupan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah? Hiduplah dengan cara yang benar dan berbuah. Hidup dengan cara yang benar. Ya. Tadi saya sudah katakan tadi, ya, kita sudah menjadi orang benar. Ya. Kita sudah mengenakan jubah orang benar. Ya. Kalau kita sudah pakai jubah orang benar, ya. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita pergi berbelanja ke toko, kita ganti baju kita dengan baju baru, lalu kita keluar dari mall misalnya, ya, toko baju itu, ya, kita sudah pakai baju baru. Adakah di antara kita nih, ya, keluar dari Mega Mall Pontianak, tiba-tiba jalan ke depan karena di depannya ada parit, wah, kayaknya cocok nih baju nih untuk mandi di parit itu. Ada? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Benar ya? Atau Bapak Ibu pergi belanja ke Ramayana karena ada diskon besar-besaran kan. Beli 3 gratis 1. Wow. Tulisannya kecil di bawah lagi. Ya. Khusus 10 pembeli pertama. Sekali kita beli, Bapak Ibu ini pembeli yang ke-11. Jadi tidak dapat diskon. Ya. Ada ketika beli baju. Lalu ketika nemu parit sepanjang jalan Imam Bonjol, kayaknya pas. Nggak ada. Sama Bapak Ibu. Hidup dengan cara yang benar, kita sudah menjadi orang benar. Kalau tahu itu kubangan kita, jangan lagi mau. Kalau kita tahu itu kehidupan lama kita yang berdosa, kita jangan lagi mau hidup seperti itu. Tinggalkan. Hiduplah sebagai hidup orang yang benar. Ya. Kalau dalam Efesus ini 5, coba kita buka Efesus 5 ayat 4. Ya. Bagaimana tentang ini kehidupan sehari-hari, tentang perkataan sini ya. Coba Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Kalau kita sudah orang benar, udah gak pantas lagi. Jangankan kita mau bohongin orang. Jangankan kita mau curi-curi lagi, tipu-tipu lagi. Ya. Ngomong kotor aja, udah gak pantas. Ya. Sudah tidak pantas.
Sama saya kalau identitas saya sebagai anggota polisi. Mungkin sebelum saya jadi polisi, mungkin waktu saya sekolah saya pernah kena tilang. Ya. Naik motor Tanjal 3. Tapi ketika saya jadi polisi, masa saya mau melakukan hal gitu lagi? Ya. Lalu saya naik motor Tanjal 3. Udah gak pantas. Kenapa? Saya udah orang anggota polisi. Yang harus saya lakukan bagaimana saya mencerminkan sebagai penegak hukum yang benar, memberikan contoh. Sama orang benar seperti itu. Bukan karena bisa atau tidak bisanya, bisa. Orang benar masih melakukan dosa itu bisa. Tapi gak pantas untuk kita lakukan. Karena kita sudah memakai baju jubah orang benar. Identitas orang benar. Kita sudah pakai loh identitas orang benar. Amin. Ya. Makanya ketika kita orang benar ini, kita harus tahu, oh saya identitas orang benar. Apa yang lakukan orang benar? Harus sesuai dengan firman. Ya. Hidupi. Jadi bukan lagi kekubang kita pakai identitas orang benar untuk hal-hal yang tidak benar lagi. Ya, lanjut. Ya, nah di atas masih. Apabila kita jatuh dalam dosa, ingat statusnya tetap sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Namun harus diperhatikan dosa itu mengganggu relasi persekutuan kita dengan Allah. Ya. Apabila kita jatuh dalam dosa, orang benar bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi ingat status kita bukan lagi orang berdosa. Ketika kita sebagai orang benar, ya, entah karena apa, bagaimana akhirnya kita jatuh dalam dosa. Ingat, kita tetap orang benar. Amin. Makanya kalau ketemu, ya, ingatkan saudara-saudara kita, shalom orang benar. Ya, mana tahu ketika dia saat itu sedang ada sesuatu yang salah dia lakukan. Ketika dia bilang, "Hoi, shalom orang benar." Dia bilang, "Wih, aku ini orang benar ya. Tadi pagi saya bohongin." Waduh, saya harus minta maaf. Amin. Perlu diingatkan. Ya, bagus juga sih sebenarnya. Walaupun kayaknya mungkin kalau kita praktekkan, kayaknya agak gimana ya. Pasti, ya, wah janganlah. Ya kan? Janganlah ya. Coba di sekolah aja, woi orang benar. Pasti langsung diejekin sama satu sekolah kan. Orang benar apanya? Ya kan? Nyontek mulu. Ya kan? Orang benar apanya ya kan? Orang benar orang guru ngajar tidur. Ya. Orang benar apa tuh? Benar-benar tidur ya. Ya. Tapi benar kita jadi orang benar di dalam Tuhan. Ya. Sekalipun kita jatuh dalam dosa. Ya. Kita adalah orang benar. Ya. Solusinya bagaimana? Ya. Kalau kita sebagai orang benar jatuh dalam dosa. Solusinya adalah bertobat dan mengakui segala dosa. Karena Yesus adalah pendamai bagi segala dosa kita. Bertobat, mengakui segala dosa kita. Ya, coba buka nih 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Weh, Efesus nih, salah ini. 1 Yohanes. Ya, untung saya udah benar nih. Ya. Kalau bukan orang benar tadi, waduh. Ya, bisa keluar semua yang di Ragunan tuh. Enggak ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sudah? Bagaimana orang benar yang di belakang? Sudah ketemu belum ayatnya? Ya. Ayat 1 dulu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Lanjut ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ingat Bapak Ibu, untuk dosa seluruh dunia. Artinya kita sudah sebagai orang benar. Ya, yang dosanya sudah diampuni. Ingat, Tuhan juga mengasihi orang-orang di luar sana yang belum menjadi orang benar. Itu tugas kita. Supaya mereka sama-sama jadi orang benar. Bagaimana caranya? Mereka harus mendengar Injil. Kita harus beritakan Injil, kalau tidak kita harus membawa mereka untuk mendengar Injil. Supaya mereka mendengar, karena ketika mereka mendengar, mereka akan percaya. Amin. Dan yang terakhir dikatakan apa tadi? Ada bersama dalam komunitas orang yang telah
dibenarkan. Ini solusinya. Kalau kita dalam dosa sebagai orang benar, ya karena kita masih hidup di dunia ini, ya rajin-rajinlah bersekutu, ya ikut komsel, ya di komsel celebration dikatakan Bapak Gembala, ya sudah jelaskan, ya di mana kita dalam komsel itu sebagai saudara keluarga dalam Tuhan, kita akan saling menopang, mengingatkan, saling membangun, ya jangan tinggalkan persekutuan, jangan apa gunanya komsel. Buang-buang waktu aja. Buang-buang tenaga. Mending saya kumpul-kumpul sama teman saya di warung kopi. Nah ini dia. Ya, teman-temanmu di warung kopi nggak ada yang akan membangun. Ya. Di sana nggak ada yang akan menasihatkan kau dalam Tuhan. Tapi di komsel kita akan dibangun. Amin. Mendengar kesaksian kita akan terbangun. Oh puji Tuhan. Ternyata bukan saya sendiri aja yang mengalami. Pernah mengalami seperti itu, saya pernah. Ketika komsel saya mendapat masalah, gimana gitu kan. Kayaknya saya aja gitu loh. Tapi ketika di komsel, ada yang kesaksian. Saya dengar, wih ternyata sama aja. Tapi kok dia bisa tetap kuat dalam Tuhan. Kok masa saya gak bisa? Akhirnya kita terbangun. Kita bersaksi. Oh saya juga seperti ini. Tapi mulai hari ini, saya berkomitmen untuk tetap percaya untuk ini. Oh saya sudah memang seperti ini. Tapi saya berkomitmen. Ketika saya sudah mendengar ini, saya akan melakukan ini. Sehingga kita tidak hidup di dalam dosa-dosa itu. Kita akui. Maka kita akan hidup bersama-sama di dalam Tuhan. Dibangun di dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat status kita, identitas kita adalah orang benar. Ya. Hal-hal yang lama itu tanggalkan. Jangan dipakai lagi. Pakailah status orang benar. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita tetap orang benar. Orang benar yang berdosa. Tadi solusinya sudah ada. Ya, kita bertobat. Akui itu semua. Allah setia dan adil. Oleh Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan.